Kembali lagi di Gerbang Lensa. Punya cerita. Dan impian. Sama saya, Usdati Wardia. Dan saya Priyata Manurmeza. Saya Dwi Ratna Laksitasari. Saya Satria Utomo. Hampir aja lupa. Di episode kali ini adalah episode kedua kita. Karena apa? Episode pertama kita tidak akan tayang. Kenapa Kak Ayah? Karena kemarin sudah tag lama-lama tidak direkam. Wah, kasih aplaus dulu. Terima kasih untuk Bapak Dia, kita sudah tag 2 jam kemarin tidak direkam. Ternyata baterainya drop. Jadi ini ada episode kedua. Saya tidak akan tag tema kemarin lagi. Oke, untuk yang karena ini episode kedua yang pertama tayang, kita akan perkenalkan diri dulu. Di sebelah kanan kita ada siapa? Nama aslinya? Usdati Mardia. Nah, kalau saya Satrio Utomo. Saya Dwi Ratna Laksitasari dan Saya Meza. Nah, di Cukup episode Meza. cukup Meza. Kalau biasa dipanggilnya Kakak Meza, ini Iya. Uus. Uus Kakak. Ratna. Kakak Ratna Bukan saya ibu bisa ya? dipanggil Ibu Ratna Ibu bisa. Ratna ya. Biasa dipanggil Oh, juga. ya. Baiklah. Nah, saya Tomo. ya Bung Ya, Tomo Bung Tomo. boleh. Bung Tomo. Tommy boleh. Tommy boleh. Kata penonton Tommy. Oke. Ngobrol-ngobrol, udah pada ke bioskop kemarin. Gak ada waktu nih buat ke bioskop. Kerja tuh. Seperti kata Pak. Loyal. Kita kan harus loyalnya tinggi gitu ya. Iya. Apalagi di sosmed deh. Waduh. Berarti ya. Bukannya kita sibuk syuting ya? Nggak sempet deh ke bioskop jadinya. Iya betul. Kasih persiapan ini, persiapan kegiatan. Persiapan kegiatan. Kita kegiatan ujung-ujungnya stres lagi. Itu sama kayak anak-anak zaman sekarang nih, anak SMA sering Betul. lihat di Twitter, di Instagram, sering pas scroll, dikit-dikit stres. Apa-apa stres. Perasaan pas zaman kita masih SD, SMP, biasanya stres tugas itu kayaknya hal yang biasa. Itu. Nggak ada misalnya gara-gara tugas stres bikin status. Atau mungkin karena dulu nggak ada medianya. Bisa jadi, tapi juga salah satunya adalah tren untuk kesehatan mental, gangguan kesehatan mental itu memang semakin meningkat. Oh iya betul. Kalau ngomongin masalah kesehatan mental, kemarin juga punya pengalaman cerita gitu ya. Nonton di salah satu di drama gitu kan, kita anak-anak sekarang kan drama Korea lagi hits-hitsnya Oh, kan. iya. Nah nanti salah satu drama Korea yang saya tonton itu judulnya itu Daily Dose of Sunshine kalau nggak salah. Pemeran utamanya Kim Jong Un. Bukan Kim Jong Un, kayaknya di Jong Suk gitu, nggak tahu itu siapa. Nah itu pemeran ceritanya itu menarik. Kenapa menarik? Karena tokohnya yang diceritakan itu adalah perawat, dia perawat kejiwaan. Yang notabene berarti berhubungan dengan bukan masyarakat ya, klien yang memiliki masalah kejiwaan. Ternyata beliau juga bisa kena penyakit mental itu tadi. Jadi kalau kayak di Bangka ini perawat di RSJ gitu. Ya, Iya. seperti itu. Jadi yang diangkatnya bahwa perawat juga bisa kena penyakit mental itu tadi. Ya, jadi nggak mandang siapapun ya, bahkan yang kerja istilahnya di bagian mental awareness juga bisa kena ya. Iya, gitu. Oh iya, terkait yang tadi dibilangin sama Kak Meza ya, kemarin juga kan aku baca-baca. Nah ternyata di laporan Indonesia National Adolescent Mental Health Survey di tahun 2022, adolescence, oke ya itulah pokoknya ya. Remaja. Oh gitu. Nah itu tuh sebanyak, iya 34,9% remaja itu sudah mengalami masalah mental. Nah itu artinya 1 dari 3 remaja itu mengalami masalah mental. Remaja itu tapi umurnya tuh berapa dulu nih? Kita biar penonton tahu. Jangan 25 remaja nggak? Oh, enggak lah. Saya rasanya remaja mas. Termasuk dewasa awal. Dewasa awal. Usdati. Kamu kelihatan remaja udah tulisan gitu ya. Saya muka saja tua tapi masih remaja. Saya 17. Jadi remaja itu umur berapa sampai berapa tadi? Tadi sih di survei itu Bahasa Inggrisnya itu kan teen ya. Hmm. Jadi biasanya belasan. 19 masih. Teenager. Tapi kalau undang-undang anak anak mengatakan itu usianya sampai 18 18. tahun. Sampai 18. Jadi 18 itu lulus SMA lah ya. Iya. Jadi yang dikatakan Mbak Uus tadi yang sering mengalami masalah-masalah kejiwaan tadi itu itu berarti anak-anak sekolah. Dari umur 11 itu dari 10 sampai 17 sih. Itu pas 10 itu udah SD. 10 tahun SD. SD stres ngapain? Ya nggak tahu ya kalau UN sekarang. nggak ada sekarang. Iya, cuman sekarang itu stimulus-stimulus itu kan munculnya macam-macam ya, stimulus stres itu bisa dari media sosial, bisa dari teman sebaya, bisa dari bahkan orang terdekat. Enggak loh, SD.
Iya. SD masa stres? Bisa jadi. Kita balik dulu nih, yang namanya mental health itu Ya, kita beda dulu. itu apa? Ya, sekarang mental health itu apa? Nah, kesehatan mental itu sendiri itu apa sih sebenarnya? Nah, Jadi itu kondisi kesejahteraan mental seseorang untuk menghadapi stres, Ya. mengekspresikan dirinya, belajar, bekerja dengan baik, sama berkontribusi di masyarakat. Kontribusi di Itu. masyarakat. Jadi kalau anak SD itu dia mungkin dapat PR, Nah, betul. stres. Iya. Tekanan mungkin ya bagi dia ya. Tekanan dari orang tuanya, kamu harus masuk SMP favorit, gitu. Itu juga bisa jadi. Ya. Tapi sekarang udah ada zonasi, nggak bisa. Udah bisa. Itu yang stres sekarang malah orang tuanya carinya anak saya masuk kemana ya gitu. Anak-anak santai aja sebenarnya. Mungkin kalau masalah teenager ini, kalau balik lagi mungkin kalau nggak tahu ya basicnya anak-anak sekarang pelajaran itu jadi utama atau enggak tergantung orang tuanya. Cuman bisa jadi itu adalah lingkungan-lingkungan pergaulannya misalkan gitu. Entah temannya yang namanya bullying sekarang bisa terjadi Iya. di anak-anak. Mungkin anak-anak Iya, yang bullying, menjadi ya. korban seperti itu ya. Oh iya, faktor bullying Faktornya itu bullyingnya bisa. ada seperti itu. Oh iya, ada yang sampai bisa dia pindah sekolah. Itu. Tapi juga pas kalau namanya pindah sekolah itu bukannya kalau pindah itu malah dicengin lah. Kalau ada murid baru, Ada murid baru nih. Biasanya lebih dicengin. Jadi mending nggak usah pindah. Kalau zaman aku sih Benernya. itu ada yang pindah, anak baru. Apalagi dari luar kota. Iya. Orang Betul. kaya. Malah jadi ini ya. Malah jadi bullying. Pada dasarnya setiap apa yang dilakukan orang tua sih untuk kebaikan anak ya. Tapi kadang kan orang tua juga nggak tahu anaknya itu dibully atau enggak di Iya. Di lingkungan sekolah. Baik dari SD, SMP, SMA gitu. Orang tua juga nggak tahu gimana. Nilai-nilai yang ditanamkan di keluarga Keluarga. itu jadi apa bekal. Ini bekal untuk kita Betul. menghadapi ketika kita bertemu dengan Orang lain. teman-teman, Hmm. bertemu dengan stres tadi. Itu apa yang akan kita lakukan? Itu kan kondisi mempengaruhi ke kondisi kesehatan mental kita tadi. Kayak jadi tameng gitu ya kayak. Ya betul. Nah, ngomong-ngomong kita nggak ada makan gitu atau apa gitu. Mau pada minum nggak? Mau lah. Oke, kita itu ya. Saya nggak puasa soalnya. Kalau di sini kita punya si cantik Eda. Eda? Oke, kita panggil dulu. Eda. Eda. Wih. Pagi Bapak Ibu. Eda kami. Eda. Menu kita kali ini ada mandi, Nih. terus Jennifer, terus mie tek-tek, mie kuah dengan sambal heboh. Wow. Bapak Ibu mau yang mana? Mandi. Saya mandi aja, Mbak. Mau Mandi? ke Mas Mandi sih. Mandi. Gak pernah ke Medan mereka. Mandi itu minuman dingin. Nah, es teh. Kalau di sana itu disingkat. Jadi kalau orang ke Lapo itu mandi satu katanya. Iya. Nah, Jennifer, ada Jennifer. Jennifer apa Jennifer? Jennifer itu jeruk nipis peras. Jangan udah badan kayak gini. Iya. Udah sarapan semua. Udah. Minum aja paling minum ya. aja ya. Oke, saya catat ya. Nggak usah. Bapak Tommy mau mandi. Ibu Uus Puasa dia. mandi juga. Kalau Ibu Ratna Mandi aja deh. mandi juga. Jadi semuanya mandi. Ada yang mau coba mie tek-tek? Enggak udah cukup. Udah. Udah, minum aja. Eda Oke. sehat Eda. Sehat. Oh iya. Secara fisik, hati enggak. Ini masih tinggal di remaja nggak? Hati lagi terpatah-patah. Kenapa ceritanya? Itu cerita bukan remaja nih, tapi kena mental juga apa? Kenapa hatinya lagi nggak sehat? Hatinya. Biasa kehidupan ini. Oh gitu. Kehidupan itu kadang-kadang kita stabil, sangat oke, tapi kadang-kadang juga membuat kita menjadi terpuruk, kita down, terus Aduh, Dan aku mau nangis kakak. Suaranya kak, ya Allah. kehidupan sayangku, ibu yang namanya kehidupan itu kadang ada melewati badai-badai. Kadang badainya ya cuman gelombang kecil, tapi kadang-kadang juga dengan hantaman, hantaman tsunami yang besar sekali. Tapi disikapi dengan rasa syukur yang sangat banyak. Oke deh, siapin mandinya dulu deh kak. Oke. Masih oke kan? Masih oke. Masih, alhamdulillah. Saya ambil dulu minumannya ya. Iya. Eda itu kira-kira ada yang bisa nebak umurnya berapa? Kayaknya tahap pra remaja akhir deh. Ada Itu remaja akhir maksudnya remaja lewat, dewasa belum nyampe. Dewasa belum nyampe sebenarnya. Oh, itu pasti kalau remaja akhir. Betul ya, tuh So, dikasih tahu. masalahnya pada banyak tuh kalau remaja akhir itu. Kalau cuma ibu rumah tangga kali ya.
Iya, ibu rumah tangga. Nanti kita wawancara dia. Tadi kan dia bilang ada ngomong ibu rumah tangga ya? Iya, kayaknya iya. Nanti Soal anaknya kali ya? ya setiap orang kan punya masalah. Betul. Cuman kita nggak bisa bentuk self diagnosis nih Self- untuk masalah gangguan kejiwaan. Saya Self. Diagnosis. bahasa Indonesia ya. Diagnosa sendiri. Self itu kan sendiri. Oh. Diagnosis itu mendiagnosa. Jadi Oh, kayak menduga-duga gitu ya? nah itu sekarang tuh kan banyak ya postingan-postingan di website Ah. tentang gangguan jiwa, kesehatan Mm-mm. mental. Memang sih informasi itu bagus ya, kita dapat Oh, dari misalnya dari- pengetahuan seperti itu. Cuma Cari tahu ketika sendiri kita, gitu. nah ya, ketika kita menduga-duga, "Oh, kayaknya saya kena Ini ini, nih. Oh, itu benar. bahaya." Saya ada misalnya sakit di sebelah sini, cari di Google. Oh iya. Iya. Saya itu. Kanker. Iya, itu, Astagfirullahaladzim. Iya. Iya kan, sering kan. Iya, iya benar Dan itu. bisa bikin dampaknya negatif banget ke kita. Iya. Jadi kita menduga, oh kayaknya aku sakit nih. Apalagi jadi kehidupan kita Sakit sendiri di sini, juga. di sini. Iya, Pas udah cek coba-coba Google, sendiri. kanker. Kanker, malah nimbulin tekanan ya, malah khawatir gitu ya. Iya. Iya, itu kadang-kadang itu yang Google itu tolonglah jangan sampai sakit itu Itu nggak salah bos, Itu yang mungkin salah pas- itu penggunanya, makanya Iya. harus tahu self diagnosis tadi nggak boleh kita lakuin. Jadi, gitu ya. Tapi kan kalau kita ke info dokter itu mahal. penting. Nah, itu. Ke dokter kita mahal. Iya. Kan ada BPJS sekarang. Nah, BPJS antri lah, Mbak. Ya gimana ya, itu kan fasilitas dari pemerintah. Tapi diagnosis itu apa? Dari mana infonya? Dari medsos. bisa, iya. Tapi- Jadi kan memang bagus ya kita Oh. dapat informasi, pengetahuan. Misalnya di website. kayak di TikTok gitu ada Ya, muncul posting. Iya. dokter ini. Mm-mm, Tapi di TikTok itu mm-mm. beneran dokter ya. Saya curiganya orang beli jas loh. Itu kita kan nggak tahu kan? Iya, bener sih biar viewer naik gitu ya, Kayak pura-pura kami gitu ya. TikTok bisa beli nggak? Iya, iya. Atau gimana? Saya nggak beli TikTok. IG sih. Saya juga kurang Oh, TikTok berarti enggak. TikTok aman, guys. Kalau cari dokter di TikTok itu yang ada centangnya. Ya. Paling aman dokter itu ya Kalau cari dok? ke ya bisa Ke kalau fasilitas dokter lain kan. kesehatan kali ya. Tapi kalau yang ini langsung fasilitas kesehatan. Hmm. Ketemu langsung lah orangnya. Jadi dokter juga nggak menduga-duga ini sakitnya apa sih. Ya jangan sampai ini kanker. Terus kalau yang kesehatan jiwa emang ada dokter kejiwaan di TikTok? Ya ada, tetap ada. Tetap ada edukasi yang dilakukan ya di media-media sosial gitu ya. Kayaknya medsos ini ngaruh ke anak-anak itu sekarang kan di Nah, medsos betul. itu sering nggak ada mungkin dia dapat dari dokter mana apa dia bikin sendiri. 9 hal ciri ini 1 2 3 4. Iya, nah itu tuh masalahnya. Soalnya kan gini ya, remaja tuh kan masih yang kondisi labil gitu kan. Iya. Jadi mereka tuh terlalu mudah gitu loh, nerima informasi, buka-buka, scroll-scroll Instagram, ciri-ciri ini, gangguan ini. Dan mereka tuh merasa, oh aku nih kayak gini loh, kayak gitu. Heeh. Nah mungkin salah satu juga faktor ke anak-anak remaja bahwa mereka juga harus cerita apa yang terjadi sama mereka itu mereka harus cerita berbagi sama orang yang dia percaya entah itu keluarga ataupun teman. Sekali kan kalau ada masalah gitu ya mungkin anak-anak pada malu ataupun nggak usah remaja deh kita sendiri kita ngomongin aku sendiri misalkan punya masalah disimpan aja sendiri. Nah itu kan juga bikin ganggu. Nah ciri-ciri untuk sebenarnya ciri-ciri orang yang punya kesehatan masalah dengan masalah kejiwaan itu seperti apa sih sebenarnya gitu? Itu kayaknya belum kita dapetin. Nah kemarin juga pas di bagus juga ya film balik lagi ke cerita kemarin yang Daily Days of Sunshine dia juga ternyata dia punya basic knowledge dia punya ya kan otomatis dia perawat dia punya basic ilmu pengetahuan tapi dia bisa kena juga. Sebenarnya padahal dia punya kemampuan untuk menghindari hal mencegah, tersebut. kan? Iya. Nah, Masa dokternya sakit? nah seperti itu perawat kok bisa sakit. Tapi kalau dokter sakit dia berobat ke dokter lain atau dia minum obat sendiri? Ya harus ke dokter. Kita lain. tanya dulu ke dokternya ya. Kita nggak Dokternya itu bukan bukan dokter. berarti. Kalau itu tetap harus ke dokter yang lain dong. Ibaratnya orang tukang cukur rambut itu dia yang cukur Tapi sendiri. dia cukur sendiri kan. Iya, bisa cukur. Kalau dia mau hemat bisa cukur sendiri, Bu. Tapi plan Sampai kemana-mana. Iya, makanya. Kan hemat. Kalau hemat ya plan Iya. Kalau mau bagus ya bayar gitu. Mungkin gini juga ya, tergantung istilahnya levelnya gitu ya. Kalau masih bisa teratasi sendiri, mungkin dia bisa ya mengelola emosi sendiri. Tapi kalau emang udah butuh penanganan istilahnya bantuan orang lain, Betul. sama juga kayak kita sakit fisik gitu loh. Istilahnya ada sakit-sakit yang tertentu kita itu cuma butuh misalnya istirahat. Iya. heeh. Bau Tapi drag kalau satu. udah kondisinya tuh udah nggak memungkinkan ditangani sendiri, kan kita bisa ke fasilitas kesehatan. Gitu juga ya kali ya Iya. untuk urusan Artinya mental. Dia harus aware tahu oh batasan saya nih di mana ya. Kalau memang merasa udah nggak kayak seperti biasa berarti perlu bantuan orang lain. Mungkin seperti itu. Iya.
Oh, jadi bisa dibilang kalau kita ada sesuatu tuh memang harusnya butuh bantuan orang lain. Orang lain itu perlu karena mereka kan belajar gitu. Betul. Nah, jadi kita Mandinya sudah siap. Nah, Eda sudah datang. Boleh Eda. Silakan. Nah, Silakan. dua lakinya mana Eda? Tunggu ya. Oh, si Eda kita ini. Jatuh. Ngomong-ngomong, Bapak Ibu ini lagi ngomongin apa sih? Kayaknya seru banget. Sini kita cerita tentang kira-kira tukang cukur itu kalau dia mau potong rambut, dia nyukur sendiri atau ke tukang cukur lain? Ya tidak lah, dia harus orang lain yang cukur rambutnya. Nggak bisa dia cukur sendiri. Nggak bisa. Kalau dia mau hemat gimana? Kenapa? Dia mau hemat. Bisa, nggak bisa ya? Panjangin aja rambutnya. Oh benar juga. Nah, ini kita bukan cerita itu Eda, kita tuh ceritanya. Dulu ya, Dan. Duduk. Ah, boleh sini, boleh Eda. Aduh, Kita ini lagi cerita tentang mental health. Apa? Bukan itu self apa? Soft diagnosis. Ya, tuh bahasa Inggris lah Eda. Kita nggak ngerti gitu. Kira-kira ada self diagnosis? Nggak ada kan? Kalau masalah ada? Aku. Andi yang jelas ada kan ya? Iya. Aku. Iya, atau tetangga-tetangganya ada cerita nggak nih? Begini, jadi kita itu kan punya anak remaja, ada ponakan. Gimana tuh Kak? Tadi ceritanya gimana? Anaknya kenapa? Jadi ceritanya anak-anak remaja itu kan mereka itu suka SMA. main game. SMA. Oh, iya. Hmm. Nah itu gimana cara penanganannya supaya mereka jangan terlalu main game terus-terusan. Jadi ingat dengan waktu makan, ingat dengan waktu mandi, ingat dengan waktu mereka harus pergi sekolah, kuliah kan sudah kuliah. Oh, sudah kuliah. Iya. Sama Jadi, pun Kak. Oh Masalah gitu. kita nih. Apa masalah ibu rumah tangga gitu? Oh gitu. Oh, Iya. ibu Jadi masalahnya. permasalahannya kalau anak milenial zaman sekarang itu memang main gamenya itu nggak kenal waktu begitu Oh, ya. itu Oh, pasti sama berarti. Dia bangunnya siang, tidurnya malam, main game. Pagi tidurnya bukan Oh, bukan lagi malam. Pagi tidurnya. Tapi keluar nggak? Misal malam itu dia keluar nongkrong gitu, pulang lagi malam. Kadang-kadang kalau ada uangnya. Kan kalau mau nongkrong mau minum kopi harus ada uangnya. Oh, nggak ada. Iya, kalau Kita dikasih tanya sama dulu mama nih, yang Kak uang Eda. baru. Kita tanya dulu. Nah tadi kan Kak Eda bilang dia main gamenya juga suka nggak tepat waktu. Iya. Nggak tepat waktu. Artinya game terus gitu ya. Iya. Nah ketika kita orang tua mau berhentiin dia untuk main game, tentu ada reaksi tentunya. Iya. Reaksinya pasti berlebihan, marahnya berlebihan. Oh, Nggak mau seperti pas itu. anaknya dimarahin, marahin balik. Marahin balik. Nah, Iya. zaman saya masih kecil tuh, kalau saya nggak berani saya marahin bapaknya, Iya. yang ada diusir. Itu beda sama anak sekarang kan? Siapa namanya ini? Ibu Meza ya? Banyak Iya, tekanan. Ibu Meza, aku mau tanya. Itu nanti kalau mereka terlalu sering main game itu bisa nggak mengganggu? Mereka bisa bikin jadi gila gitu. Nggak Kalau main game gila bisa itu bikin udah gila. namanya dengan ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Iya. Oh, yang kayak di Bahasnya. film Daily Dose of Science. Hah? Jadi ada satu tokoh, dia memang ada satu ini ya, satu tekanan juga dia. Karena game juga. Iya, Oh, betul ya, ya. game Oh, karena dia, game juga. jadi dia mengalami delusi. Delusi Dan itu itu tuh halusinasi. Iya, halusinasi. kakak ini sering bahasa Iya, kan. musik. Bahasa Inggris lah pun itu. Itu pembahasan ilmu pengetahuan ya. Itu Oh. mental health memang. Iya. Ya, saya kan Iya. orang awam ini nggak ngerti delusi. Sama kita. Asimilasi. Sama lah kita. Transportasi aku tahu transportasi. Tahu. Transportasi tahu aku. Jadi Oke. dia tuh salah satunya itu dia tertekan. Apa namanya ketika dia Berulang itu kali kegagalan. iya, dia tuh untuk berhasil dia lari ke game. Nah, gamenya ini ternyata udah over waktunya dibanding Iya. dengan tujuan Dan utama ini tadi. dia merasa Dan itu di bisa game, terjadi. dia mengalami kesuksesan. Iya. Oh, Iya, kesuksesan. kesuksesan. Perbaiki kosakasanya. Ketika di dunia nyata dia mengalami kegagalan terus ketika Saat di game dia menang gitu, menang. Iya, dia dengan mudahnya menang. Dia merasa kayaknya dunia saya justru adanya di game ini. Oh, sama kayak anak-anak sekarang itu tadi. Bisa Iya. jadi ketika dia mengalami kemudahan ya, mudah nih untuk mendapatkan sesuatu Emang di game. main game bisa dapat duit? Bisa Kemudahan, iya bisa jadi. Bisa jadi. Ada main karakter di situ. Kepuasan diri. Karakternya ada di situ, dia Ada mendapatkan yang hal itu di dihargai, game. Iya. dihargai kan. Ada Ketika teman-teman dia yang menang di- dia dapat Suatu ribuan ribuan. kan. Iya, Tapi Tapi aku suka bilang kayak gitu. Dia bilang, mak, dapat duit aku mak dari game ini. mana duitnya? Coba ya tanya mana duitnya? Gua aja ya teman-teman
Ditipu-tipunya aja loh itu. Itulah salah satunya di anak-anak sekarang, zaman sekarang ini berani buat ya udah kalau diusir dari orang tua, aku punya duit. Iya, game. dia ada dari gamenya itu ya. Oh, dapat uang dia dari game itu. Gak masuk akal itu. Gak masuk akal. Jadi harus dibatasin juga ya. Artinya Iya. orang tua sebenarnya jangan sampai udah keduluan anak-anak bablas dengan waktu. Jadi perlu aturan dulu dari awal. Aturan dan nilai ya. Tapi Iya. kalau balik lagi ke kesehatan mental, apakah kalau dia ngelawan orang tua disuruh bang tidur, apa manggil ke anaknya? Abang. Abang. Oh, abang tidur bang, udah malam. Dia tinggal tidur, apa itu masuk ke kesehatan mentalnya terganggu kah atau itu gimana? Atau Sebenarnya durhaka? ada ciri-cirinya sebenarnya untuk yang kesehatan mental tuh yang punya tanda-tandanya apa aja. Pertama itu dia punya perubahan suasana hati itu yang drastis Oh, tiba-tiba. misalnya dia Dan- bang mandi, nggak mau lah aku, udah kenyang kok. Ataupun ada sesuatu yang Itu cepat bukan gitu. Oh, Oh, mandi yang beneran. Iya, mandi beneran itu iya gitu. Nah, takutnya nanti Boleh diminum ya? iya, Ya. sambil minum. Kurang tidur, waktu tidur pun itu juga bisa mempengaruhi itu tadi gitu. Iya. Kurang tidur Tapi waktunya kan tidak- dia kurang tidur itu kan pilihan dia mau main Iya. game sampai malam dia Betul, kurang tidur. tapi akibatnya nanti bisa lari ke masalah itu Oke, tadi. jadi ciri pertama tadi mentalnya cepat berubah. Jadi kalau kakak Bukan jadi mental. Perubahan suasana hati gitu, moodnya. gua apa kak? Kedua, Jadi batak kan? bener? iya. Kalau ada Eda itu kita langsung jadi batak. Nular Bataknya tuh nular. Perubahan pola makan. Berubah. Pola makan berubah itu kalau dia Makanya Bisa nggak- jadi. kalau tiba-tiba makannya banyak berubah juga artinya. biasanya Bisa kalau jadi. memang dia biasanya nggak makan banyak, tiba-tiba makan banyak. Iya. Bisa jadi. Oh iya, soalnya Di luar kadang- kebiasaannya gitu ya. Kebiasaan. Saya kalau stres itu saya larinya tuh ke makan. Makannya banyak. Nggak banyak, Atau nggak banyak? nggak banyak juga, tapi tiba-tiba pengen makan ini, pengen makan Oh. itu. Oh, itu Ayo, kayaknya pengen itu jauh, kayaknya pengen beda, beda lagi. Itu Iya. itu masuk. Kalau Gangguan. kita kan beda. Kalau tadi ini beda bos. Bos makannya banyak tuh karena apa? Kebiasaan loh itu. Bukan karena mental ya, itu tadi perubahan makan. Oh, Nah, oke. kemudian ada lagi cirinya adalah perubahan otomatis karena gangguan tidur, gangguan makan, artinya perubahan kognitif, daya ingat, fungsi otaknya juga Menurun gitu. Seperti itu. Hal-hal sederhana aja tiba-tiba lagi mau ngapain? Tadi mau ngapain ya? Oh lupa. Nggak fokus seperti itu. Padahal masih remaja. Iya. Ada Iya. kaedah? Saya lupa. Kayak gitu gak kak? Lupa. Nggak sampai segitu ya? Kayaknya iya, Konsentrasi ya, betul, mulai itu, konsentrasi. Jangan lupa diri aja kan sama Oh, orang iya. tua. Tapi ini ya kayak game tuh kayak zat adiktif gitu ya. Iya. Memang mempengaruhi fungsi otak gitu Jadi ya. dia memunculkan hormon bahagia kan. Mm-mm. Oh, iya. Ketika tubuh manusia itu kan memang membutuhkan hormon bahagia. Hormon bahagia. Apa nama hormonnya? Serotonin apa? Dopamin. Dopamin itu ya, dopamin. Dopamin. Ya. Nah, jadi ketika Dopamin, dia salah lagi bahagia, hormon itu muncul. Nah, itu terus-terusan ketika bermain game dia mendapatkan hormon itu dan ternyata hormon itu semakin diproduksi dia semakin banyak dibutuhkan. Iya. Semakin diproduksi. Kayaknya Maksudnya? saya juga Jadi semakin banyak diproduksi, Makin kita banyak juga semakin dibutuhkan. banyak Makin butuh Jadi gitu. Lebih banyak lagi nih nanti. Kasih contoh lah. semakin bahagia kita Oh, berarti semakin dopaminnya tinggi kita semakin bahagia Ya, gitu. dosisnya naik. Nah, itu. Oh jadi misalnya misalnya kita kali tahun ini dapatnya ranking 2, bahagia tuh. Pengennya tahun depan ranking 1. Kalau ranking 2 tetap sama, nggak bahagia dia. Ya, Mungkin bisa Berarti jadi seperti bahagianya itu harus ada peningkatan Peningkatan. gitu. Ya, nah itu Misalnya, yang bikin seseorang itu pada akhirnya jadi kecanduan. oh kecanduan, jadi dia main lagi, kurang puas, muncul rasa kurang puas. Sebenarnya itu Iya. kecanduan itu untuk semua hal itu pencetusnya jadinya dari itu ya, dari hormon itu, kebutuhan akan produksi hormon Produksi. tadi, Oh itu tak alami tapi kan? bukan alami. Itu tuh Ya, itu maksudnya istilahnya dari tubuh gini, sendiri. iya bentuk respon tubuh, bentuk respon tubuh Oh, gitu. tubuh kita. Mm-mm. Terus ada Cuman lagi? harus dikontrol, makanya jadi stimulus-stimulusnya seperti game tadi harus dibatasi sehingga Oh, produksi iya. hormonnya tadi juga tidak berlebihan. Oh jadi Ngomong-ngomong game juga kayaknya saya butuh game deh kayak gini. Kayaknya ini bikin stres ya pembicaraan ini. emang ada untuk gamenya? Ya, Mana nih? game. Kita panggil dulu. Oke. Nanti dulu main gamenya. Apa yang harus dilakukan sama anakku itu? Oh, gitu. adalah tipsnya. Nanti ada tipsnya. Ada yang belanja tuh. Ada orderanku. Oh, Nah, itu gimana gimana? ini tipsnya? Nah, gimana Eda belum selesai Eda? Di akhir ya. Iya. Ada tipsnya. Nanti aku tonton. Tenang Ya, aja. subscribe ya. Ya. Subscribe. Memang
Ngobrol sama dia itu nggak tahu waktu lagi kita. Iya, Udah nggak terasa ya. Bener. Nah, kita main game dulu nih. Emang ada game? Ada game nih yang udah disiapin oleh Oke, teman-teman. boleh. Yang kalah bakal closing statement Closing terkait Mental health. mental health. Aduh, jadi harus menang ya. Game poin sekarang kita lanjut. Ini gamenya ada terbagi dua. Ini Oke. jebakan gambar. Tebak gambar. Yang terbagi dua, satu tim dapat 12 pertanyaan. Oh, pakai tim. Per tim ya? Tim ya. Oh. Dua orang kita bagi. Oke. Jadi ngambil tim dulu. Acap lah. Aduh lah. Uang. Tuh 2, 3. Oke. Guys, jangan duluan nih mulai. Ada yang muda aja dulu, yang muda. Yang muda ya. Boleh dipencet deh. Duduk kelihatan nggak Mbak Meza? Enggak kelihatan. Maju Bella loh. Maju aja udah biar enak. Maju. Oke, Mbak Berdiri. kelihatan. Kalau duduk yang enak berdiri enak. Oke, 1, 2, 3. Oh, enggak. Apa? Pohon rambutan roboh. Salah. Lanjut. Apa? Jauh, terlalu jauh. Benar. 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 Udah jelas gak nih Ngok? Kalau Mister Ken agak maju nggak kelihatan Mister Ken. Kamu udah. Mana suara? Sorry. Lagi. Nah, Andri, maju, agak maju. Iya. Soal agak burem tuh yang mana. Kita telepon berarti. Oke. 2, 3. Pelampung berenang. Oke, apa? Pelampung berenang. Benar. Bebe nih Meza. Kamu udah jangan nakalan. Fokus. Closing. Kamu kalah. Lanjut. Masa kalah yang lebih sama yang lebih tua? Aduh, parah. Mundur. Dikit. Oke. Walat gali aku suka padamu. Minum balik. Diri. Minum jamu. Bunyi mana? Ah, gue lupa. Aduh. Tenang, ada Satrio closing statement. Kayak pengantin baru kurang fokus kayaknya. Memang jelas. Lanjut dengan poin. Satu lagi. Suaranya kelas. Fokus. Oh, dua suara. 1. 1, 2, 3. Tetot. Jawab tetot. Apa tadi dulu? Lebih 4, 5. lebih apa ya? Jangan nyerap terus. Tetot. Kejawab. Tenang, kita di sini yang cuma bisa jawab. Coba nyerap Batik. Iya dijawab. Oh, batik tinggi. Kan ada kamera. Astagfirullahaladzim. Ya, makin seru ini. Berapa skor? Makin seru. Makin jauh. Berantem. Masih kosong. Satu. Tidak bisa jawab. 2, 3. Tetot. 1, 2, Kucing 3. bel Kucing berlari. Tetot salah. Kucing belang. Ya. Iya. Soal dari dia. Astagfirullahaladzim. Ayo lanjut. Siap-siap ya. Oke. Bikin step Last question kah? 1, Belum. 2, 3. Tetot. 5. rumput kering. Oke. Bikin tetot. Pokoknya bagian tetot dulu deh. Dia tetot kusut terus. Jangan sampai kalah. Lanjut dengan gambar selanjutnya. Oke, 1, 2, 3. Tetot. Tetot. Buku cerita. Oke. Lanjut. 1, 2, 3. Tetot. Masih baik. Ya. Tetot dulu, Tetot dulu, harusnya tetot dulu. Tetot dulu. Ah. Tetot dulu.
Lanjut. 1, 2. Tetot. Tangan kesemutan. Tangan kesemutan. Tangan kesemutan. Habis ini harus disebut. Belum, Mak? Tunggu balik kok. Dia yang tentuin ya. Yuk, tengah. 1, 2. Dia kayak 5, 4, Hidup. 3, 2, 1. Ganti. hidup senang. Benar. Berenang. Hidup senang. Senang. Skor 3. Satu lagi kali 6. Jauh. Masih bisa segini. Game terakhir. Terakhir. Game terakhir ini poinnya nambah. Double poin. Aduh, beda 1. Oke. 1 fokus. 1. Ya, 1 ulang. 1, 2, 3. Tetot. 5. Pinjam ke meja. Pinjam ke meja. Kami tetot. Kami penting tetot. Kami penting tetot. Tetap kalah. Oke, game Lah, 12 aja kata. Sementara 56 berarti. 5, 6. Tadi katanya double. suara. Kan 6 sama kita tuh. Oh, 65. 65. Jadi Tetap kalah, tetap yang tua menang. Ya, kalah ya sama yang Ngalah. Ulang lagi. Ngalah sama yang tua. Masih ada. cuma tetot. Oke, kita siapkan closing statement. Tenang, ada masalah kita. Kita memang kasihan yang tua-tua mikir. Ngalah aja sama yang tua. Ada yang tua stres, kasihan. Enggak apa-apa, ngalah. Demi kesehatan mental. Demi kesehatan mental. Iya. Oh, itu apa? Nanti saya Eda mau nonton lupa. Putarin dulu itu yo. Apa nih? Biar gerbang Lensa-nya kelihatan. Oh, ini ya. Tolong di-subscribe ya gerbang Lensa. Kira-kira kita sudah ada lempar pertanyaan ke seputar di medsos kita, sudah lempar pertanyaan dan udah ada beberapa pertanyaan yang masuk terkait mental health. Pertanyaannya boleh dibacakan oleh Mbak Uus. Saya sekarang nggak mau lagi Mbak Reza, Mbak Ratna, nggak mau lagi. Saya Enggak temenan ya. Oke, kita udah nampung pertanyaan di grup. Nanti akan dibacakan ada 3 pertanyaan ini yang bisa 3. nanti di-share oleh teman-teman kita di sini. Oke. Pertanyaan akan dibacakan oleh Nia Kima. Oke. Silakan Nia. Mana nih suaranya Nia? Boleh dibaca penyiar radio kita ini. Oke teman-teman, ini kita sudah dapat beberapa pertanyaan dari para pendengar setia kita. Pendengar atau penonton tuh? Jadi bisa pendengar sambil nonton Bisa kan? nonton, ya. Nah, ini ada satu pertanyaan pertama. Pertama, mengapa sakit mental bisa terjadi pada seseorang? Mengapa sakit mental bisa terjadi pada seseorang? Ya, langsung Banyak kita faktor jawab sih ya. apa gimana? Iya, banyak hal sih. Banyak hal sih. Pertama itu yang tadi kita bahas pertama itu stres. Stres itu kan juga faktornya apakah dari kalau anak-anak remaja tadi tugas, ada faktor bullying. Kalau orang-orang yang bekerja juga banyaknya pekerjaan. Ya, tekanan pada kerjaan. Terus tuntutannya. Bisa juga dari genetik gitu ya. Genetik Iya, bisa. dia bawaan sejak lahir gitu. Bawaan sejak lahir. Jadi dia pas bayi itu udah stres bayi. Bukan. Enggak. Gue pernah dari orang tuanya misalnya kan. Iya. Kayaknya itu udah ada bawaan. Jadi sel tubuhnya pun membaca, oh ini ada resiko untuk terkena stresnya lebih mudah gitu. Oh, Sebenarnya gini loh, setiap dari kita itu juga punya potensi buat merasakan hal yang sama. Iya. Contohnya ya, misalnya aku diberi tekanan A, aku nggak stres, tapi kamu kalau diberi tekanan yang sama bisa jadi kan kamu nggak sanggup gitu. Nah jadi setiap orang itu punya ketahanan yang beda-beda. Nah itu bisa jadi itu faktor, itu genetik. Nah kemudian tuh aku pernah Ini ya, kecelakaan. iya kecelakaan juga, itu kan mungkin ada syaraf yang terganggu gitu, itu juga bisa jadi. Kena syaraf. Kalau jatuh dari pohon nggak langsung stres. Stres sih. Stres Kalau juga. jatuh, stres. Cuman kalau dia mengenai kepala, Itu udah Cedera otak. Iya. langsung terganggu jadi gangguan psikis, perilaku juga. Gitu. Terus juga yang paling sering tuh peristiwa-peristiwa traumatis gitu ya. Iya. traumatis, Contohnya misalnya dia diculik. misalnya iya gitu, bisa jadi dia kekerasan, entah di lingkungan rumah tangga, dibully,
Atau tadi pun kalau berurusan dengan fisik itu juga bisa jadi peristiwa traumatis. Misalnya jatuh dari motor. Nah, itu bisa jadi traumanya itu nggak hilang. Saya punya teman yang dia dulu latihan motor, dia terus dia jatuh sampai sekarang dia nggak mau lagi naik motor. Nah, itu juga bisa. Mungkin dia kalau naik motor terus stres dia. Kapan sampainya kan? Muncul khawatir gitu ya, khawatir yang berlebihan gitu. Berlebihan. Ada lagi kayak selain genetik, kemudian juga karena kecelakaan, Bisa juga karena zat-zat. oh iya, Oh iya. Alkohol seperti itu. Tapi kalau orang stres malah minum alkohol. Karena jadi Gimana? seperti yang tadi kita bahas sebelumnya bahwa di tubuh kita itu ada hormon. Zat-zat tersebut bisa memancing hormon itu untuk keluar. Oh, jadi ada yang dengan alkohol dia hormonnya tenang, keluar, dia senang gitu. Cuma ada beberapa titik gitu ya. Oh, tapi karena alkohol juga dia habis senang, besoknya Tadi itu stres lagi. jadi kecanduan kan. Iya. Ini merubah perilaku Stres kan? ya, Minum, pas bangun merubah dia. psikisnya. Ini Pak tagihannya stres. Jadi mental health bukan cuma masalah stresnya aja. betul juga bisa jadi. Mental health tadi kan bukan Iya. stres aja tadi, kayak ada gangguan fungsi kognitif, tidak mampu untuk menalar lagi, itu kan jadi gangguan kejiwaan juga pada akhirnya. Terus tuh gini nggak sih? Boleh nggak sih? Ini agak melenceng nggak? Aku nggak tahu ya. Terus tuh kan ini ya, setiap orang itu kan tadi punya coping stresnya yang beda-beda ya. Ada dua macam kan. Ada yang pertama itu yang fokus pada permasalahannya apa, kemudian fokus kepada emosi yang dia rasakan. Nah mungkin kalau pada pecandu-pecandu gitu, mereka itu hanya fokus pada emosi sesaat. Jadi permasalahan yang sebenarnya itu nggak teratasi, makanya stresnya ngulang lagi gitu. Nggak ketemu solusi. Iya bener. Masalah dia stres minum aja itu. Akhirnya seneng lupa Iya. masalah gitu kan. Sekedar pengalihan ya gitu ya. Bilang iya sesaat tadi itu. Terus ada lagi? Itu aja ya. Itu aja. Ini ada pertanyaan kedua. Ya, agak sedih. Agak sedih. Ciri-ciri mental yang rusak. Udah dibahas tadi ya kayaknya ya. Oh yang sama Eda tadi. Iya. Oh yang itu, yang tadi katanya kurang tidur, makannya dikit jadi banyak, bisa bikin marah. Iya. Itu sudah terjawab. Udah ya tadi. Jangan-jangan ya Eda tadi, Eda itu juga yang nanya. Iya sama kayaknya ya. Iya nanya loh. Coba kita lanjut selanjutnya. Dari selanjutnya ya, mungkin dia lagi merasakan mentalnya yang rusak. Iya. Iya. Atau dia diundang tadi. Iya, harus ya. Selanjutnya kita undang. Oke, pertanyaan ketiga, faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan jiwa seseorang? Mirip yang pertanyaan pertama tadi ya. Jadi terbagi 3 kategori. Ya. Tiga kategori. Ada psikologis, biologis, sama lingkungan. Psikologis gimana? Maksudnya? Dia pertama tadi biologis ya, tadi yang Biologis dijelasin, udah, yang dari lahir. keturunan. Kalau Biologis, psikologis keturunan. itu, Keturunan. karena psikis orang kan beda-beda. Oh. Ya. Seperti yang disampaikan oleh Mbak Uus tadi kan, ada yang kondisi tekanan mental self copingnya berbeda Ya, antara ya. individu satu dengan individu yang lain. Jadi Mungkin buat lingkungan yang lebih kita bisa angkat itu bisa jadi dengan stigma. Seringkali lekat di masyarakat kita kalau orang yang udah punya masalah kejiwaan dia bakalan mengganggu nggak atau nggak bakalan ketemu. Oh Iya. Untuk menarik dibahas juga ya, Iya. misalnya ODGJ itu kalau dia padahal dia udah rawat jalan tapi dia orang-orang masih pada takut harusnya jangan. Oke, jadi tadinya untuk Iya. faktor itu ada 3. Yang pertama apa? Psikologis, biologis, dan lingkungan. Nah, oke, cukup ngerti 3 itu. Nah, kita pertanyaan terakhir kan berarti boleh nih ya Ada dibacakan? lagi nggak? Belum nggak Kima masih ya udah. Udah. Ini udah cukup. Udah ada 3 pertanyaan aja ya. Oke. Nanti kita akan lanjut di seksi selanjutnya. Oke. Oke deh, makasih Mia. Nah nih udah kita bahas ya, tadi ada yang game, kemudian ada juga pertanyaan-pertanyaan dari grup-grup kita. Nah sesuai dengan janji gamenya tadi, kalau Oke. yang bikin statement, Closing statement. Kalau kita bicara soal psikologi seseorang tuh prinsipnya memang individual differences ya. Jadi kematangan emosi tiap orang juga itu beda-beda gitu. Nggak bisa kita kasih tolak ukur umur segini tuh udah kayak gini. Itu nggak bisa juga ya kayak gitu ya. Nah, sebelum ditutup kita bakal dengar dulu sepatah dua patah kata dari Mister 83. Oke. Hei masyarakat Bangka Belitung, saya terpanggil oleh rekan-rekan saya yang tadi ngomong-ngomong stres
tentang kesehatan jiwa. Mari bersama-sama, pertama kita jaga hati. Ya, jaga hati supaya kita hilang dari yang namanya pikiran stres. Jangan terlalu banyak keinginan, jangan terlalu banyak kemauan. Nggak ada duit, nggak apa-apa. Banyak duit, syukuri. Tapi kalau banyak keinginan, itu yang bisa membuat kita stres. Yang namanya kehidupan, setiap hari pasti ada cobaan. Setiap hari pasti ada senyuman. Setiap hari pasti ada kebahagiaan. Oleh karena itu, hadapi, jalani, jangan berlari dari masalah. Duit yang sebenarnya adalah doa, usaha, ikhtiar, tawakal. Proses pemikiran untuk menemukan sesuatu yang baru. Itu obatnya. Oke? Sekali lagi, kami sangat berharap kepada masyarakat Bangka Belitung tetap dengan jiwa yang sehat, akal yang positif untuk menentukan kehidupan kita yang lebih baik. Sejauh apapun kamu melangkah, keluargalah tempat kamu kembali. Mister 83 akan kembali ke episode berikutnya. Dadah, Bangka Belitung luar biasa. Itu tadi pesan dari Mister 83. Terima kasih banyak tuh, kayaknya pesannya udah cukup bagus banget ya. Mungkin karena pengalaman beliau juga ya menghadapi. Iya. Maksudnya beliau Menghadapi masyarakat, menghadapi kerjanya. Kan banyak karakter ya yang bisa diwakili oleh beliau. Makanya mungkin pesannya lebih berisi seperti ini. Nah, beliau itu juga maksudnya Bung Tomo. Oh, ya. Jangan iya. dibawa kemana-mana Bung Tomo. Oke, udah kita tutup. Oke, kita Gak usah closing statement. tadi udah ada closing statementnya sih sebenarnya. Nah, ini karena kan memang closing statement dari beliau akan berbeda dengan closing dari host. Karena memang Iya, boleh. kan Oke, sebelum kita closing statement, kita ada harapan dan impian sesuai tagline kita, Gerbang Lensa, punya harapan. Dan impian. Ya, punya cerita dan impian. Ada harapan, ada impian. Jadi dari cerita kita hari ini, impian yang akan kita bawa adalah masyarakat itu bisa teredukasi ya, maksudnya dengan cerita kita masyarakat teredukasi, terinformasikan bahwa sebenarnya setiap manusia itu punya potensi gitu. Bisa merasakan resiko alami. Iya. Semua orang berpeluang berarti. Pesannya tuh sederhana aja. Pentingnya buat kita itu untuk self awareness, untuk menyadari diri. Jika kita memang sudah merasa, oh aku banyak tekanan nih, gimana sih caranya biar bisa teratasi dengan cari aktivitas yang positif dan menyadari batasan mungkin ya. Iya. Jadi ketika batasannya, oh saya rasa ini aku udah nggak sanggup lagi nih menahannya, ya cari pertolongan gitu. Tentunya ini loh ke tenaga profesional ya, jangan sembarangan ya. Gitu aja sih closing statementnya. Oke, closing statementnya. Dari Bung Tomo. Oke, closing statement. Proklamasi. Bukan. Cepat. Pesan buat teman-teman di sana, khususnya buat remaja, buat orang tua, buat Eda tadi, kasih tahu kepada anak-anak kita, belajarlah untuk terbuka. Terbuka itu memang awalnya susah, tapi ketika sudah terbuka, maka apa yang kita khawatirkan itu tidak setakut apa yang kita bayangkan. Kita bakal cerita, bakal merasa, oh bakal dimarahin, ternyata tidak. Keluarga kita itu ada untuk kita. Percayalah, orang tua kalian itu sayang kepada kalian. Tidak mungkin ada orang tua yang tidak sukses. Oke, sekian episode kedua kami. Karena episode pertama tidak akan ditayangkan karena tidak direkam. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerbang Lensa punya cerita dan impian. See you. Bye.